Bapa Maha Kasih di dalam Kristus Yesus, ya Tuhan, ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami memandang kemuliaan-Mu dan kami merindukan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur jika kami boleh beribadah dan memuji Tuhan. Dan kami diingatkan akan kasih setia Tuhan terhadap kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tuhan meneguhkan hati kami, jika kami juga butuh ditegur, kiranya Tuhan yang menegur kami dengan lembut, dan kiranya Tuhan yang melembutkan hati kami. Ya Tuhan, pimpin juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar dapat disampaikan dengan jelas kepada setiap kami saat ini. Ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, bersyukur sekali jika kita boleh beribadah hari ini di rumah Tuhan, bersekutu, dan kita beribadah di minggu pertama di bulan Desember ini, di penghujung tahun ini. Dan bersyukur sekali jika saya juga diberi kesempatan untuk melayani bersama dengan kita sekalian di tempat ini. Terima kasih kepada majelis dan juga hamba-hamba Tuhan yang boleh memberikan kesempatan dalam waktu ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri supaya nanti tidak rancu begitu ya, supaya tidak bertanya-tanya, supaya sekarang aja. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat ya. Nama saya Victor Daily. Ya, saya itu ya memang saya ada hubungan keluarga dengan Pendeta Fateli Daily ya. Jadi dia itu saya masih panggil Om begitu. Jadi memang ada hubungan keluarga dengan papa saya. Ya, jadi saya itu dulu, saya orang Nias, tetapi saya lahirnya itu di Pematang Siantar. Lalu belum lama saya di Siantar, terus kami pindah ke Jayapura, Papua gitu ya. Jadi di Jayapura, Papua itulah saya tumbuh besar sebenarnya. Jadi mungkin kalau ada logat-logatnya masih terasa kayak orang timur gitu ya, karena saya besar di sana. Lalu saya ke Jawa Tengah untuk kuliah, bukan teologi. Lalu setelah kuliah dari sana, saya ke Jakarta bekerja, lalu menikah, berkeluarga, dan tadi fotonya itu keluarga saya dengan dua anaknya. Dan saya pelayanan saat ini di salah satu gereja di sana, dan pelayanan saya di sana sebagai part-time gitu ya. Saudara, beberapa orang menganggap hidup saya tuh sepertinya beruntung begitu ya, kayak pernah dari sini ke sana, lalu dari sana ke sini gitu ya, pindah-pindah, merasakan kehidupan di berbagai budaya begitu ya. Beberapa orang pernah mengatakan, beruntung sekali kehidupan kamu gitu ya. Ya benar juga memang ya, saya merasa itu berkat Tuhan yang boleh saya rasakan di dalam kehidupan saya. Tetapi jika saya boleh menyampaikan bahwa jika saya boleh berdiri hari ini di tempat ini adalah pengalaman saya pertama kali menginjakkan kaki di Bali gitu ya. Jadi betul-betul saya baru pertama kali ini datang ke Bali gitu. Dan saya tidak pernah memikirkan gitu kalau di akhir tahun 2025 gitu saya akan datang ke Bali gitu ya untuk pelayanan gitu. Saya nggak pernah berpikir begitu. Dan saya berpikir kalau misalnya nanti saya ke Bali, ya mungkin saya akan datang bersama keluarga saya gitu, datang untuk liburan mungkin gitu ya. Saya tidak pernah membayangkan kalau saya datang ke Bali itu ya sendirian, lalu ke sini juga bukan liburan gitu ya, untuk pelayanan gitu. Ya adalah liburannya dikit-dikit gitu ya, bersyukur karena itu. Dan saya menyampaikan ini Bapak Ibu Saudara, selain dari perkenalan saya, karena hal ini juga merupakan bagian yang akan saya sampaikan di dalam khotbah ini, bahwa Tuhan itu bekerja dengan cara yang unik ya. Kadang-kadang kita tidak merencanakan sesuatu, Tuhan kerjakan. Apa yang kita sedang rencanakan, Tuhan bikin berbeda daripada apa yang kita bayangkan. Ya. Dan hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Masa Advent berarti
masa penantian akan datangnya juru selamat. Ya, dalam minggu Advent yang kedua ini kita menghayati penantian juru selamat yang membawa damai sejahtera bagi dunia. Damai sejahtera itu adalah hal yang sangat penting ya, dan terus dicari-cari dan diusahakan oleh manusia. Kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup supaya kita bisa makan hari ini, besok, dan seterusnya. Kita mengumpulkan uang untuk memberi jaminan di masa tua kita. Kita punya usaha yang sukses yang kita kembangkan terus-menerus supaya ada orang yang bilang ya bekerja keras, kumpulkan uang sampai uang itu yang bekerja buat kamu gitu ya. Sampai kita tidak perlu lagi bekerja, uang itu sudah otomatis. Lalu kita menjaga kesehatan tubuh dengan melakukan pola hidup yang sehat gitu ya. Kita makan, kita menjaga makanan kita berolahraga supaya kita tidak sakit gitu. Supaya kalau usia kita sudah semakin lanjut kita tetap punya tubuh yang sehat gitu. Setiap hal yang kita usahakan di dalam kehidupan ini mengarah untuk memberikan kita rasa nyaman, memberikan kita suatu ketenangan, memberikan kita satu kepastian dan damai begitu ya. Dan di Minggu Advent ini kita berbicara tentang damai sejahtera yang bukan sekedar rasa tenang atau keadaan aman, tetapi damai yang utuh, damai yang sempurna, yang kekal, yang hanya datangnya dari Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang ke tempat ini mau beribadah dengan berbagai-bagai persoalan hidup kita, dengan berbagai-bagai pergumulan kita, ya persoalan hidup yang sering kali membuat kita cemas, khawatir, ya kita khawatir dengan pekerjaan, ya, kondisi ekonomi, usaha kita gitu ya, atau mungkin dengan relasi kita, suami atau istri begitu, keluarga dengan anak-anak, dan mungkin ada sakit penyakit juga yang tidak kunjung sembuh gitu ya. Kita terus bergumul dengan itu. Atau juga kita yang terus bergumul dengan dosa-dosa kita. Kita merasa kita orang yang berdosa sekali di hadapan Tuhan, dan itu hal-hal itu membuat kita kehilangan damai sejahtera. Kita merasa cemas dan takut gitu ya. Maka kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan untuk melawat kita, menyembuhkan kita, menolong kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Di tengah penantian akan Tuhan, ya, mari kita belajar dari bangsa Israel. Mereka pernah mengalami masa kelam dan krisis karena ulah mereka sendiri. Hingga Tuhan begitu marah kepada mereka dan menghukum mereka dengan keras. Dan namun ada kabar baik di sana bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka begitu saja. Justru firman Tuhan datang untuk menyelamatkan mereka. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan karya Tuhan yang memberi damai sejahtera penuh kepada umatnya melalui pembacaan di dalam kitab Mikha pasal 5. Saya undang kita untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Kita buka dari Mikha pasal 5 ayat 1 sampai ayat 4 bagian A. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Mikha pasal 5 ayat 1 sampai 4a. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel. Ia akan teguh menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang kebesarannya akan sampai ke ujung bumi. Dia akan menjadi damai sejahtera. Dia akan menjadi damai sejahtera. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang baru kita bacakan adalah nubuatan yang disampaikan Nabi Mikha tentang pengharapan akan datangnya pertolongan Tuhan bagi bangsa Yehuda. Ini kabar yang baik, ya, benar. Tetapi kita harus tahu dan mengerti mengapa Tuhan menjanjikan pertolongan kepada mereka. Di zaman Nabi Mikha, Israel itu sedang terpecah, ya, ada perang saudara antara Israel Utara dan Israel Selatan atau Yehuda. Dan
kalau kita membaca di dalam Mikha ini, di dalam pasal yang pertama, Mikha ini bernubuat tentang kehancuran Israel Utara. Dan ketika Mikha bernubuat demikian, kejadian itu sedang berlangsung, begitu ya. Jadi ini kondisi yang begitu mengerikan sebenarnya. Dinubuatkan, lalu di masa itu juga betul-betul kehancuran itu datang. Jadi Nabi Mikha mengatakan bangsa Asyur akan menghajar kamu, dan itu juga yang terjadi. Dan itu dilihat, disaksikan oleh bangsa Yehuda sendiri. Tetapi semakin mengerikan lagi ketika Nabi Mikha mengatakan bahwa kita, Yerusalem ini, Yehuda ini akan juga dihancurkan oleh Tuhan. Ya, ini seperti mengatakan sesuatu kepada diri sendiri begitu ya, dan itulah yang akan terjadi. Tetapi sayangnya orang Yehuda itu memilih untuk tidak peduli, ya. Mereka mengabaikan peringatan dari Tuhan dan tetap melakukan hal-hal yang salah di dalam kehidupan mereka. Mereka tetap hidup di dalam dosa. Secara khusus Mikha menyoroti tentang kejahatan para pemimpin, ya, pemerintah atau nabi-nabi palsu begitu. Di dalam pasal kedua, kita bisa melihat ini di dalam pasal yang kedua, ya. Ya, di dalam pasal yang kedua, jadi yang terjadi adalah pemerintah di sana mereka bertindak semena-mena karena mereka merasa punya kekuasaan. Jadi kekuasaan membuat mereka bertindak semena-mena. Lalu dikatakan juga mereka merampas, mengambil dengan paksa apa yang mereka inginkan. Jadi berlaku suka-suka hati gitu ya. Apa yang mereka mau, tanah milik rakyat diambil, harta milik rakyat diambil. Mereka tidak lagi menegakkan hukum dan keadilan. Padahal pemerintah itu seharusnya mereka duduk di sana untuk menjaga keadilan dan melakukan hukum yang seharusnya begitu. Tetapi itu tidak lagi mereka lakukan. Bahkan digambarkan di pasal ketiga itu digambarkan bahwa mereka itu memakan bangsa mereka sendiri, menindas yang lemah. Ini suatu pemerintahan yang korup, ya. Keadilan tidak lagi ditegakkan. Yang kaya itu semakin kaya, yang miskin itu semakin miskin. Semua ini berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan kehendaki dilakukan umatnya. Ya. Di dalam Alkitab kalau kita membaca itu banyak sekali Alkitab itu memberi gambaran bahwa Tuhan itu selalu menghendaki umatnya itu melakukan keadilan. Ya. Tuhan itu menghendaki bahwa orang-orang itu, umatnya itu harus melakukan keadilan, harus menegakkan hukum begitu. Tetapi justru itulah yang tidak dilakukan oleh orang Yehuda. Jadi orang Yehuda itu sedang di dalam krisis. Mereka mengalami kemerosotan moral. Mereka berlaku seenaknya dan sesuka hati. Namun kesalahan terbesar dalam hidup mereka adalah karena mereka tidak lagi menyembah Allah yang benar. Hal itulah yang menyebabkan juga mereka mengalami krisis spiritualitas. Karena Tuhan telah berpaling dari mereka. Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan akan membuang mereka karena murkanya. Begitu ya. Tetapi orang Yehuda juga, mereka tuh begitu nyaman tinggal di dalam dosa. Entah mereka itu tidak menyadari kalau mereka sedang melakukan pelanggaran atau mereka terlalu enak, ya, terlalu menikmati hal-hal yang salah itu. Mereka memilih untuk tidak peduli dengan suara Tuhan. Berkali-kali Tuhan mengutus nabi-nabi untuk menyuarakan penghakiman yang akan datang atas perbuatan mereka, tetapi selalu saja mereka abaikan. Bahkan ketika mereka melihat sendiri kemarahan Tuhan itu menimpa saudara mereka di Israel Utara, mereka pun tetap keras hati dan memberontak kepada Tuhan. Dalam keadaan ini, di antara mereka tentu ada orang-orang yang tetap berseru kepada Tuhan. Berteriak minta tolong karena ditindas. Mereka yang meraung karena kesakitan. Mereka yang menangis melihat bangsa mereka yang hancur. Mereka memohon belas kasih Tuhan untuk mengampuni dosa mereka. Ya. Seperti Mikha yang juga berdoa di dalam pasal yang ke-7. Dia berdoa demikian. Tetapi aku ini menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Allah penyelamatku.
Allahku akan mendengarkan aku. Aku akan menanggung kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai ia memperjuangkan perkaraku dan menegakkan keadilan bagiku. Ia akan membawa aku kepada terang sehingga aku melihat keadilan. Ini adalah doa penyerahan diri Bapak Ibu Saudara, bahwa dia pun menyadari bahwa keadaan kita memang sudah kacau, kita berdosa dan saya siap menanggung apapun penghukuman Tuhan. Ini adalah suatu doa yang disampaikan dengan hati yang hancur, hati yang penuh dengan harap bahwa Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menyatakan keadilannya. Dan benar Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu marah kepada bangsa Yehuda, tetapi bukan seperti anak kecil yang tantrum. Anak kecil kalau marah, dia banting ini, banting itu, pukul sana, pukul sini, teriak, menangis, sampai guling-guling di lantai. Itu bukan kemarahan Tuhan kita. Atau juga kemarahan yang impulsif. Orang yang marah melakukan hal-hal yang konyol sampai itu akan disesalinya kemudian. Penghukuman Allah kepada umatnya itu selalu dibungkus dengan kasih yang murni. Bukan meluluh lantahkan, bukan menghancurkan sampai hancur, tetapi menghajar untuk mendidik, untuk mengajar umatnya. Tuhan akan menolong mereka, menyelamatkan mereka, mengeluarkan mereka dari kesesakan. Ia akan membebaskan mereka dari perbudakan. Ini adalah kabar baiknya, karena Tuhan menjanjikan pertolongan bagi mereka yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan, mereka yang berseru-seru kepada Tuhan. Ini adalah pengharapan bagi orang-orang yang bergumul menantikan Tuhan. Dia akan menjadi damai sejahtera. Mika mengatakan dia akan menjadi damai sejahtera. Karena firman Tuhan mengatakan Juru Selamat itu akan datang menjadi damai sejahtera. Dia datang ke dunia ini untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Allah yang murka terhadap pelanggaran manusia, yang berdosa, yang terus menyembah berhala, terus menyembah ilah lain. Tetapi Allah datang untuk mendamaikan itu. Dia akan menghadirkan damai sejahtera ke dunia ini. Dialah damai sejahtera yang sejati, yaitu Kristus Yesus, Tuhan yang kita sembah ini. Saudara, terkadang kita kehilangan damai sejahtera ketika kita menantikan pertolongan Tuhan atau ketika kita menanti-nantikan Tuhan di tengah berbagai-bagai pergumulan dan persoalan hidup. Maka hari ini saya ketika merenungkan ini ya, saya ingin mengajak kita untuk memeriksa hati kita. Jangan-jangan kita kehilangan damai sejahtera itu karena kita belum sepenuhnya mengundang Sang Damai itu untuk berdiam memenuhi kita. Kita mengerjakan berbagai hal-hal di dalam hidup ini, kita mengusahakan kebaikan di dalam hidup kita, tetapi kita tidak menjadikan Kristus yang utama. Kita tidak menjadikan Kristus sebagai fondasi yang melandasi apapun yang kita kerjakan. Mungkin dalam kehidupan kita bergereja, ya, apalagi di waktu-waktu menjelang Natal seperti ini biasanya sibuk sekali, banyak sekali kegiatan yang kita lakukan, persiapan-persiapan dan segala macam. Mungkin kita juga bahkan sampai lupa bahwa yang kita layani adalah Kristus, Sang Kepala Gereja. Tetapi kita malah sibuk melayani diri sendiri atau malah untuk melayani orang lain. Kita mengabaikan Kristus itu, kita tidak lagi mengutamakan Dia. Dalam kesempatan ini mari kita kembali merenungkan hidup kita. Mari kita undang Dia, Sang Damai Sejahtera itu untuk hadir di dalam hidup kita. Mari kita fokus pada kasih Kristus yang teramat besar itu, yang mau memberikan kita damai sejahtera. Biarlah Dia bekerja di dalam hidup kita, memberi damai sejahtera yang akan memimpin hidup kita. Karena hal ini juga yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa Dia akan menjadi gembala atas umatnya. Dikatakan di ayat yang ketiga, Ia akan teguh menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Tuhan tidak memusnahkan Israel atau Yehuda karena masih ada yang tersisa dari mereka yang terus menanti-nantikan Tuhan. Dan juga Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali menjadi gembala mereka sampai ke ujung bumi. Gambaran seorang gembala, ya, kita mungkin bagi orang Israel tentu mereka sudah sangat tahu gambaran seorang gembala itu seperti apa.
Tetapi bagi kita juga, kita mendapat gambaran gembala itu dari Alkitab kita kalau kita baca. Dan salah satu yang memberi gambaran dengan begitu indah itu dalam Mazmur yang cukup terkenal, dalam Mazmur pasal 23, Mazmur 23, ya. Digambarkan bahwa seorang gembala itu akan menyediakan segala sesuatu bagi dombanya. Dia akan membawa ke rumput hijau yang subur, menuntun ke tempat air yang menyegarkan. Ya. Gembala itu menuntun di jalan yang benar. Tidak mungkin gembala itu akan menuntun domba-dombanya itu ke jalan yang serong. Setiap domba itu dikenalinya dan dijaga agar tidak keluar dari kawanannya. Demikian pula Tuhan akan menuntun umatnya ini agar kita tidak lagi keluar jalur, agar kita tidak lagi menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita seringkali menganggap, kadang-kadang orang menganggap domba itu hewan yang bodoh ya. Tetapi kemarin saya melihat ada suatu artikel yang mengatakan bahwa sebenarnya domba itu bukan hewan yang bodoh. Justru dia memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Ya mungkin di level hewan-hewan ternak lah begitu ya. Jangan dibandingkan dengan mungkin yang jauh lebih tinggi seperti anjing atau kera begitu. Dikatakan bahwa domba ini bisa mengenali 50 wajah kawanan mereka. 50 wajah kawanan mereka. Dan setidak-tidaknya mereka itu bisa mengenali kurang lebih 10 wajah manusia. Gitu ya. Jadi domba ini dia sangat tahu, dia hafal tuh wajah-wajah kawanannya. Dia hafal tuh wajah-wajah temannya. Dia tahu wajah gembalanya. Makanya dia sangat tahu, oh itu gembalaku, ini teman-temanku, ini kawananku. Aku harus tetap ada di sini. Ya, aku harus tetap ada di bawah penglihatannya gembalaku. Nah, cuman domba itu sering dianggap hewan bodoh karena mereka memang begitu lemah dan mereka memang tidak punya pertahanan diri. Insting mereka untuk bertahan hidup itu begitu rendah karena mereka sangat bergantung sama gembalanya. Ya. Mereka mau makan, tunggu gembalanya. Mereka mau berhenti, mau minum, semua ikut sama gembalanya. Semua diatur oleh gembalanya. Dan gambaran ini seharusnya betul-betul juga menggambarkan kita sebagai kawanan domba-domba Allah, begitu ya. Tetapi justru kita ini manusia, kita ini justru menjadi kawanan domba Allah yang kadang-kadang bodoh, begitu ya. Gembala kita tuntun ke jalan yang benar, tetapi malah kita diam, ya. Kita malah sibuk diam di tempat, gitu. Kita tidak mau bertumbuh, kita tidak mau bergerak maju, kita tidak mau mengikuti gembala kita ke jalan yang benar. Giliran sedang dalam perjalanan menuju tempat yang rimbun, ketika gembala memerintahkan kita harus berhenti di sini untuk makan. Justru kita tidak lagi memperhatikan gembala kita dan kita sibuk berjalan sendiri. Lalu kemudian ada jurang, kita jatuh ke dalamnya. Lalu ada semak duri, kita tersangkut di sana dan terluka di sana. Dan ketika kita sendiri menjadi begitu rentan dengan si jahat yang siap memangsa kita. Dan kita terhilang dari kawanan domba kita, kawanan domba-domba itu. Dan namun sang gembala yang baik itu, dia akan mengenali setiap dombanya. Dia tahu jika ada yang terhilang dari kawanan, maka dia akan cari kemanapun ya. Dia akan melepaskan dari semak duri yang menghimpit walaupun bajunya harus sobek, walaupun tangannya harus terluka karena itu. Dia akan berdiri menghadang ketika ada ancaman dari si jahat. Gitu ya. Lalu dia pun akan turun sampai ke jurang dalam sekalipun untuk menolong dombanya yang jatuh di sana. Dia akan mengangkat yang terluka, memulihkan luka-lukanya dan menggendong untuk pulang. Dia tidak mau meninggalkan dombanya karena semua domba-domba itu dikenalinya dan dipandangnya berharga. Luka yang terluka ataupun yang terkecil sekalipun diperhitungkannya. Dan ini juga menggambarkan bagaimana Tuhan begitu memperhatikan terhadap hal-hal yang kecil. Karena firman Tuhan hari ini juga menyatakan hal ini. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Seorang dari antaramu akan bangkit bagiku, seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dulu. Betlehem itu hanyalah kota kecil yang tidak diperhitungkan oleh orang Israel, orang Yehuda gitu ya. Kalau kita membaca di dalam kitab Yosua, ketika Yosua membagi-bagikan
kota-kota yang menjadi milik orang Yehuda itu ada di dalam Yosua pasal 15 ya. Itu tidak ada disebutkan kota Bethlehem. Ini adalah kota pinggiran, kota kecil di pinggiran Yerusalem. Ya. Yerusalem itu kota yang kuat, kota yang megah, kota tempat peribadahan orang Israel, dan di sana ada kekuatan militer di sana. Tetapi di Bethlehem itu jauh dari kemegahan itu. Mereka itu hanya di pinggiran saja dan tidak ada mereka tidak punya kekuatan militer, tidak ada tembok yang kuat di sana. Mereka tidak punya tentara yang berjaga-jaga di sana karena memang ini kota yang tidak diperhitungkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kota dari sinilah akan datang Raja dunia itu yang akan membawa damai sejahtera itu. Bagaimana kota lemah seperti ini akan mungkin melahirkan raja yang akan memerintah dunia. Tetapi memang kalau orang Israel mengingat, wah tapi benar juga ya. Karena Raja Daud pun raja terbesar dalam sejarah kita pun lahir dari sini. Jadi mungkin ada suatu pengharapan bahwa mungkin memang benar akan datang Raja dunia yang jauh lebih besar dan akan berkuasa. Jauh lebih berkuasa. Bahkan seluruh dunia ini akan dibawa kekuasaannya. Itu menjadi suatu pengharapan bagi orang-orang yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Dan ini juga adalah kabar baik bagi mereka yang menantikan Tuhan. Hal ini juga menunjukkan bagaimana Allah membangkitkan suatu hal yang besar dari tempat-tempat yang terkecil. Bethlehem itu kota yang lemah, tidak ada kekuatan militernya, tidak ada yang mereka bisa banggakan. Kalau mereka membanggakan ya ini kan kota Daud, kota kelahiran Daud, tetapi ya sudah tidak ada peristiwa-peristiwa penting lainnya yang terjadi di sana. Dan dunia pun tidak memperhitungkan Bethlehem. Gitu ya. Mereka tidak, bangsa-bangsa besar itu tidak menyerang Bethlehem, tetapi Tuhan memakai Bethlehem untuk menyatakan kemuliaannya. Dari kota yang kecil ini, Tuhan membangkitkan Raja dunia yang akan membawa damai sejahtera bagi dunia. Saudara, gambaran kota kecil Bethlehem ini bukankah sebenarnya gambaran kita juga? Kita ini sesungguhnya orang-orang yang lemah. Kita ini domba-domba yang tidak bisa menjaga diri kita sendiri. Kita ini sangat bergantung seharusnya kepada gembala kita. Kita begitu rentan sekali terhadap godaan-godaan di dunia ini, terhadap pergumulan-pergumulan hidup kita. Kita seringkali mengalami kesulitan sampai kita pun terhilang. Ya. Tidak ada hal yang bisa kita banggakan. Ya. Kekuatan, kekayaan, kejayaan kita pun tidak bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Karena itu semua pun akan hilang pada waktunya. Semua itu pun akan lenyap. Itu tidak akan menjamin kita dalam kekekalan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Kita pun tidak diperhitungkan dunia. Ya. Mungkin kalau kita saat ini hebat di satu tempat, tetapi banyak orang lain yang jauh lebih hebat, banyak orang lain pun yang tidak mengenal kita. Kita tidak pernah diperhitungkan dunia. Tetapi saudara, dari hal-hal yang terkecil, dari setiap kita, Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya. Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi alat yang Dia pakai dalam pekerjaan Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa kebesaran Tuhan itu akan sampai ke ujung bumi. Tuhan akan menggembalakan umatnya dan itu akan mencapai ke ujung bumi. Saudara, kita adalah domba-domba milik Tuhan. Kita adalah umat kepunyaannya. Tetapi Tuhan juga mau memakai kita. Tuhan juga bisa bekerja di dalam hidup kita. Mungkin kita punya masa lalu yang kelam begitu ya. Kita mungkin merasa malu dengan masa lalu kita. Kita mungkin merasa kita ini tidak mampu. Tidak banyak hal yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Tidak banyak hal yang saya bisa kerjakan untuk Tuhan. Atau mungkin juga kita karena bergumul sekali dengan dosa-dosa kita. Saya ini orang yang berdosa sekali, saya ini orang yang hina sekali. Saya tidak mungkin layak untuk di hadapan Tuhan, untuk bekerja buat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Dia adalah gembala yang baik. Dia yang akan memulihkan kita. Dia yang mau mengangkat kita. Dan Dia mau memulihkan kita. Karena Dia juga mau memakai kita untuk pekerjaannya, untuk menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Saudara,
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut Natal ini, menantikan Juru Selamat dalam satu keyakinan bahwa Dia adalah damai sejahtera itu, dan mari kita undang Dia sepenuhnya untuk memimpin hidup kita. Karena Dia akan menggembalakan kita, Dia akan menuntun kita ke tempat yang benar, dan Dia juga mau memakai hidup kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami adalah umat kepunyaan-Mu Tuhan, dan kami bersyukur karena Engkau datang dari surga-Mu yang mulia untuk menilik kami, untuk menolong kami, untuk menyelamatkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami dianugerahi keselamatan yang dari Tuhan melalui karya yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Ya Tuhan, ampuni kami Tuhan jika kami tidak mengutamakan Engkau di dalam hidup kami sehingga kami kehilangan damai sejahtera yang kami cari-cari di dalam dunia ini ya Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh merenungkan dan kami boleh mengundang Tuhan untuk datang di hati kami, untuk memenuhi hati kami, untuk memimpin hidup kami. Karena Engkau adalah gembala kami yang baik yang akan menuntun kami. Ya Tuhan, hidup kami ini lemah tanpa Tuhan. Hidup kami ini begitu rentan tanpa Tuhan. Hidup kami ini mudah sekali kehilangan arah tanpa Engkau ya Tuhan. Maka biarlah Kaulah yang berkuasa berdaulat atas kehidupan kami, supaya kami boleh juga Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami yang hina ini, kami yang lemah ini, biarlah kami juga boleh Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk mewartakan janji-janji pertolongan Tuhan ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.